Puji Tuhan. Harus semangat ya semua. Biar kita semua menggebu-gebu. Jangan pernah padamkan roh kita. Teruslah berharap sama Tuhan. Karena hanya Dia yang gak pernah kecewain kita. Walaupun sampai hari ini mungkin saudara masih ada pergumulan, banyak pergumulan. Tapi percaya aja. Dia gak pernah lalai kok. Tunggu aja. Jangan pernah menyerah. Semua akan indah pada waktunya. Amin. Hari ini kita bicara mengenai manusia baru. Tanda manusia baru. Tanda-tanda manusia baru. Saya hari ini mungkin berkhotbah cukup ringan, nggak terlalu keras, tapi saya percaya di balik semua pesan ini harus ada kemauan dari saudara untuk berubah. Amin. Pertanyaan saya sekarang, siapa di sini ada manusia baru? Ngerti bahasa Indonesia? Atau mau pakai bahasa lain? Yang merasa manusia baru angkat tangan. Puji Tuhan. Oke, tanda tujuan kematian Yesus. Tujuan kematian Yesus adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Dan tujuan kebangkitannya agar saudara dan saya menjadi manusia baru. Saya pernah ngomong sama saudara, dia tidak perlu bangkit untuk mendapatkan predikat penebus. Tapi dia perlu bangkit untuk mendapat predikat juru selamat. Karena lewat kebangkitannya, saudara digiring pada keselamatan. Saudara dibawa sama dia, sampai saudara diubah terus. Sampai saudara benar-benar menjadi manusia yang sempurna. Pertanyaannya sekarang, tadi kan saya udah tanya, apakah kita benar-benar manusia baru? Ini yang harus digumulkan. Roma 6 ayat 4, kita mulai dengan ayat ini. Roma 6 ayat 4. Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Iya, kita semua sudah dibaptis. Kita semua sudah dibaptis, artinya kita semua sudah bernyatu dengan kematiannya. Harusnya, saudara sudah menyatu dengan kematiannya. Ketika saudara dibangkitkan, ketika saudara diangkat dari kolam, berarti saudara sudah dibangkitkan. Ini yang saudara harus mengerti. Berarti saudara adalah manusia-manusia yang baru. Saudara harus hidup dalam hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi permasalahannya begini, banyak orang menjadi percaya. Banyak orang menjadi percaya, tapi sayangnya tidak banyak orang menjadi manusia baru. Tidak ada perubahan. Sorry, maaf, yang berubah hanya tata ibadah. Yang berubah hanya tata ibadah. Dulu begini, sekarang begini. Dulu begini, sekarang begini. Yang berubah hanya tata ibadah. Dulu ibadahnya hari apa, sekarang jadi hari Minggu. Yang berubah itu manusia luaran. Manusia luaran. Tapi tidak menentu manusia batinianya. Sorry, maaf saya bilang ini permasalahan di dalam kekristenan. Galatia 6 ayat 15. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya.
Jadi perubahan bukan dimulai dari luaran. Bukan dimulai dari manusia luarnya. Tanda-tanda fisiknya. Tata ibadahnya. Perubahan bukan mulai dari situ. Tapi perubahan dimulai dari manusia batinianya. Yang paling dalam. Bagaimana caranya saudara harus berubah? Kita semua harus berubah. Kan ini jadi permasalahan sekarang. Banyak orang percaya, tapi tidak banyak yang menjadi manusia baru. Tapi Tuhan menghendaki saudara dan saya benar-benar jadi manusia baru. Yang terus-menerus diperbaharui di dalam kaliknya. Terus-menerus kita diperbaharui di dalam kaliknya. Bagaimana tandanya kalau kita adalah manusia baru? Tanda yang pertama, yang paling dasar, saudara adalah manusia baru, adalah kasih. Kalau saudara bilang, saya adalah manusia baru, harus ada kasih di dalam saudara. Tanpa kasih, saudara tidak bisa mendapat predikat manusia yang baru. 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Lihat ya, orang yang lahir baru akan mengalami aliran Allah. Saya ulang sekali lagi. Orang yang lahir baru akan mengalami aliran Allah yang kita kenal dengan nama kasih. Manusia baru akan berubah cara persentuhannya dengan orang lain. Cara dia bicara, cara dia berkomunikasi, cara dia bergaul. Semuanya akan berubah. Dan ini tandanya kalau kita adalah manusia baru itu. Yohanes 15 ayat 9 sampai 15. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Seperti Bapa mengasihi aku pun mengasihi kamu. Jadi begini ya, kasih yang Tuhan beri kepada saudara, itu sama dengan kasih yang Bapa berikan kepada Yesus. Bisa bayangin Bapa mengasihi Yesus? Dan kasih yang saudara dapat itu sama persis dengan apa yang Tuhan dapat, yang Yesus dapat dari Bapa selama dia di dunia. Sebenarnya saudara dapat kasih yang sempurna. Terus lanjutkan. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggal aja di dalam kasih itu. Jangan pergi dari kasih itu. Terus Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. iya, nurut aja sama Tuhan. Nurut aja sama Tuhan. Kalau saudara nurut artinya saudara tinggal di dalam kasih. Kalau saudara memberontak berarti saudara keluar dari kasih. Nurut sama Tuhan. Terus kayaknya ada telepon nih. Oke. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Iya, terus. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Lihat ya, terus 13. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara dapat kesan apa waktu baca ini?
Saudara simak ya, ini kesan yang paling dalam waktu saya baca ayat ini. Bunyi begini, jenis kasih yang dituntut daripadamu, jenis kasih yang dituntut daripadamu adalah kasih yang diberikan Allah kepadamu. Sama, harus sama seperti kasih yang Allah berikan kepadamu. Saya ulang sekali lagi, jenis kasih yang dituntut daripadamu adalah kasih yang Yesus berikan padamu. Kasih yang kita berikan pada orang lain harus sama dengan kasih yang Tuhan beri bagi kita. Saya ulang ya, saya ulang. Kasih yang saudara berikan bagi sesama saudara, itu harus sama dengan kasih yang saudara dapat dari Yesus. Apakah ini hal yang mudah? Satu Yohanes 3 ayatnya ke-16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Lihat ya, mau nggak saudara berkorban bagi orang lain? Ini permasalahannya. Mau nggak saudara berkorban buat pelayanan? Mau nggak saudara berkorban buat sesama saudara? Kenapa? Karena jelas firman, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib, harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saya nggak bilang saudara mati buat sesama saudara, tapi minimal saudara mau berkorban bagi sesama saudara. Apakah ini hal yang mudah? Apakah ini hal yang mudah? Saya bilang ya sama saudara ya, kasih itu mau berkorban. Kasih itu pasti berkorban. Kasih itu lawan dari ego. Ego itu menuntut, kasih itu akan memberi. Ego pasti nuntut terus. Lu harus berubah, lu harus begini, lu harus begini, harus begini. Tapi kasih memberi. Kita berdoa bagi orang yang ngeselin, yang nyakitin. Jika saudara dan saya adalah manusia baru, berarti kita hidup di dalam kasih Kristus. Kita ulang kembali lagi ayat 11 tadi di Yohanes 15 ayat 11. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Lihat ya, jika kita adalah manusia baru, berarti kita hidup di dalam kasih Kristus. Artinya kita hidup di dalam sukacita. Pernah nggak saudara ngelihat orang yang luka hati itu bersukacita? Orang yang lagi terluka itu susah untuk bersukacita. Lagi terluka itu susah untuk senyum. Dia lagi kesel sama orang, susah untuk senyum. Tapi orang-orang yang begitu, orang yang kepahitan, orang yang kesel sama orang lain, itu adalah orang yang berduka cita. Tapi orang yang bersuka cita adalah orang yang hidup di dalam kasih. Saya minta saudara simak perkataan ini. Kita tetap menyukai orang itu walaupun kita kerap dilukainya.
Ini hal yang bukan mudah. Tapi saudara dituntut seperti itu karena saudara mengaku manusia baru. Saya ulang sekali lagi. Saudara tetap suka sama orang yang menyakiti saudara walau kerap dilukai. Gampang? Susah. Simak ya, simak, tolong simak. Saat orang menyakiti kita, sebenarnya saudara dan saya sedang mendapat kesempatan besar untuk mempelajari kasih Tuhan yang besar. Ketika orang di kiri kanan kita menyakiti kita, di situ sebenarnya kita sedang mendapat kesempatan dari Tuhan untuk mempelajari kasih-Nya yang besar. Enak aja ngomong begitu. Nggak gampang loh. Saat saudara dijelekin walaupun saudara nggak jelek. Minimal nggak jelek-jelek amat. Saudara tetap bisa ngampunin. Saudara tetap bisa mengasihi. Simak ya, simak lagi. Saat orang menyakiti kita, Tuhan sedang menambah kapasitas kasih-Nya di dalam diri kita via orang yang menyakiti kita. Bisa ngerti gak sih? Saya ulang sekali lagi. Saat orang menyakiti saudara, Tuhan sedang menambah kapasitas kasih-Nya di dalam diri kita, walaupun lewat orang yang menyakiti itu. Kita dilukain, bang bung. Sebenarnya Tuhan lagi menambah kapasitas kita supaya kita mengasihi Dia. Makanya saya bilang banyak perkataan yang harus digarisbawahi. Saya tadi pagi dapat perkataan ini, saya hampir bikin quote tapi saya bilang, udahlah, gua khotbahin dulu. Simak ya. Orang dapat berbuat jahat tanpa alasan kepada kita. Orang dapat berbuat jahat tanpa alasan. Tapi Tuhan mau kita tetap berbuat baik tanpa alasan. Saya ulang, orang dapat berbuat jahat tanpa dasar, bahkan tanpa dasar, tanpa alasan. Tapi Tuhan mau kita tetap berbuat baik juga tanpa alasan. Jika kejahatan orang dunia tanpa alasan, maka kebaikan kita yang kita berikan juga tidak boleh beralasan. Saya ulang sekali lagi. Jika kejahatan orang-orang di luar sana, bahkan orang-orang di kiri kanan kita, mereka jahat sama kita tanpa alasan, maka kebaikan yang kita berikan kepada mereka yang menyakiti kita juga tidak boleh beralasan. Jika tidak, kita tidak bisa disebut manusia baru. Siapa belum pernah disakiti? Saya bilang ya, hanya robot yang gak pernah disakiti. Bahkan Harry robot pun pernah merasakan sakit. Hanya benda mati yang gak bisa ngerasakan sakit itu. Anjing aja tahu yang namanya terluka. Ya, tapi anjing gak bisa membalas kebaikan. Dia hanya mengikuti naturnya. Tapi saudara ada natur Allah di dalam saudara. Ketika saudara disakiti tanpa alasan, saudara harus berbuat baik juga tanpa alasan. Di situ indahnya manusia baru.
Simak ya, saudara nggak pernah tahu kualitas rohani saudara sampai saudara mengalami masalah. Saudara nggak pernah tahu kualitas rohani saudara. Kita nggak pernah tahu, gue ini mungkin udah bagus, gue ini udah begini. Begitu kita dilukai, baru kelihatan kualitasnya. Gimana cara kamu membela diri, gimana cara kamu mengampuni, gimana cara kamu berdamai, gimana cara kamu bersentuhan dengan orang yang melukai kamu. Dan saya bilang itu tidak mudah. Tapi kan tadi saya bilang, ada kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dan ini yang harus saudara sadari. Makanya tadi di Yohanes 15 dibilang, kasih yang kamu berikan bagi orang lain, itu harus sama dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kamu. Jadi makin berat kan? Saudara harus tahu kualitas rohani saudara. Tapi jangan coba-coba. Ayo Tuhan sakiti gue. Sakiti gue udah gak bisa luka lagi. Jangan minta yang aneh-aneh. Tapi minta Tuhan, kalau sampai ada yang nyakiti aku, Tuhan beri aku kekuatan dan kemampuan untuk tetap mengasihi tanpa alasan. Amin. Iya, banyak luka ya. Untuk memiliki kasih Allah, simak ya. Untuk memiliki kasih Allah, kita harus lepas dari 3 hal ini. Kita harus lepas dari 3 hal. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kamu harus sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Nah, gimana caranya saudara harus lepas dari 3 hal? 3 hal ini apa aja? Ayat 38 sampai dengan 41. 38 sampai 41. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ya, terus? Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Terus? Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya, kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Saya pernah cerita ya, kalau kita ditampar pipi kiri gimana? Baru kita balas, salah, itu salah. Itu ngaco. Tuhan ngajarin begini, kalau ditampar pipi kanan, itu artinya kita dipermalukan. Kenapa? Karena kita ditampar dengan punggung tangan. Karena kita ditampar dengan punggung kanan. Saya bilang kalau tradisi orang Yahudi, kalau ditampar dengan tangan begini, orang yang menampar kita itu bisa kena denda sekian dinar. Tapi kalau kita ditampar dengan punggung tangan, itu didenda 2 kali lipat. Kenapa? Karena itu sangat mempermalukan. Jadi yang harus lepas pertama namanya harga diri. Kalau harga diri saudara belum lepas, sorry, maaf, saudara belum memiliki kasih Allah. Saudara tidak bisa memiliki kasih Allah. Terus berikutnya, ayat berikutnya. Matius 5 ayat 40. Mau disalib. Matius 5 ayat 40. 39 udah ya tadi, 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Iya. Yang pertama itu harga diri yang harus lepas. Kedua, kepemilikan. Kalau orang mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Kepemilikan. Kalau saudara lepas dari harga diri, saudara lepas juga dari kepemilikan, saudara sudah memiliki kasih Allah. Akan lebih mudah saudara mengampuni orang. Benar, percaya deh. Terus berikutnya, 41. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil,
berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Iya. Yang pertama itu harga diri harus lepas, kedua kepemilikan, ketiga kehendak atau kenyamanan diri sendiri. Kalau kenyamanan belum lepas, susah saudara untuk mengasihi orang lain tanpa alasan, tanpa syarat. Sulit. Benar-benar sulit. Kenyamanan harus lepas, kepemilikan harus lepas, harga diri pun harus lepas. Oke. Kasih juga bicara mengenai sasaran. Apakah saudara mengasihi Tuhan sebagai sasarannya? Ataukah saudara mengasihi dunia sebagai sasarannya? Kalau saudara mengasihi dunia sebagai sasarannya, saya bilang ya, saudara akan banyak kecewa dengan keadaan. Banyak kecewa dengan keadaan. Kasihi Tuhan terlebih dahulu, saudara nggak akan kecewa dengan apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Kenapa? Karena saudara tahu Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Oke. Tanda manusia baru yang pertama adalah kasih. Tanda manusia baru yang kedua, itu pemerintahan. Siapa yang memerintah di dalam saudara? Yohanes 3 ayatnya ketiga. Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau saudara nggak lahir baru, kalau saudara bukan manusia baru, saudara nggak pernah melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah. Apakah saudara sudah merasakan pemerintahan Allah di dalam saudara? Bagaimana dengan ego-ego saudara? Apakah masih merajai kita? Kalau ego itu masih merajai kita, saudara belum bisa melihat kerajaan Allah di dalam saudara sendiri. Saya ulang, kalau ego itu masih merajai kita, saudara dan saya belum bisa melihat kerajaan Allah di dalam diri kita. Betul. Lukas 11 ayatnya ke-20. Lukas 11 ayat 20, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Lihat ya, kalau roh jahat itu dulunya penguasa di dalam diri kita, dulunya roh jahat itu penguasa di dalam diri kita. Ketika roh jahat ini diusir dari kita, ketika dia keluar dari kita, harusnya yang memerintah bukan roh jahat lagi, tapi Allah. Allah sebagai raja di dalam hidup kita. Permasalahannya apa? Banyak orang percaya tapi belum bisa menjadikan Tuhan itu sebagai raja di dalam dirinya. Dan orang ini tidak bisa mendapat predikat manusia baru. Sampai sini ngerti? Ini artinya beralih suatu kepemerintahan. Dari pemerintahan kegelapan kepada pemerintahan Allah. Saudara simak, manusia baru atau belum, itu bergantung pada siapa yang memerintah. Kalau dulu kita yang memerintah dan kegelapan, sekarang harusnya Allah dan rohnya yang memerintah. Begitu Allah dan rohnya yang memerintah, kita harusnya kita sudah berbeda, menjadi manusia yang benar-benar berbeda. Kita akan berjalan dalam kehendak Allah. Apakah saudara benar-benar sudah memberi diri? Ketertundukan saudara bagaimana dengan kehendak Allah? Jika Allah memerintah atas saudara dan saya, kita pun akan menilai sesuatu sesuai dengan Allah. Saudara dan saya akan menilai sesuatu sesuai dengan Allah. Kalau benar-benar Allah yang memerintah. Bagaimana kita menilai uang? Bagaimana caranya kita menilai uang? Bagaimana caranya kita menilai karir kita? Kita butuh uang. Kita butuh uang, tapi gimana caranya kita menilai uang itu?
Bagaimana caranya kita menilai karir kita? Gimana caranya kita menilai anak-anak kita, keluarga kita? Apakah mereka masih jadi raja di dalam hidup kita? Siapa yang memerintah di dalam diri saudara? Sekarang saudara perhatikan diri saudara. Siapa yang sudah memerintah di dalam kita? Apakah benar-benar Allah sudah memerintah di dalam saudara? Kalau masih uang yang memerintah di dalam saudara, maaf ya, begitu gak ada uang, kita akan ngatain Tuhan. Kita akan bersungut-sungut dengan keadaan. Begitu pekerjaan itu menjadi Tuhan kita, begitu gak ada pekerjaan, kita akan bersungut-sungut dengan Tuhan. Israel begitu gak ada makanan, mereka bersungut-sungut. Kenapa? Tuhannya perutnya. Gak ada minuman, bersungut-sungut. Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Ayolah kita berubah jadi manusia baru. Yang ketiga, manusia baru, ciri yang ketiga, dikendalikan oleh Roh Allah. Roh Allah itu mengendalikan kita. Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita benar-benar sudah dipimpin oleh Roh Allah, kita bisa disebut anak Allah. Oke, Yohanes 3 ayat 8. Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Iya, saudara simak saya jelasinnya begini. Pergerakan roh itu kita tidak bisa memahaminya. Tuhan mau bawa kemana? Tuhan mau bawa kemana gereja ini? Kita nggak bisa memahaminya. Kita cuma menyediakan diri kita untuk dipimpin oleh kuasa roh itu. Ngerti gak sih? Kita hanya menyiapkan diri kita untuk dipimpin oleh kuasa roh itu. Roh mau bergerak kemana? Itu terserah roh. Banyak orang bilang, oh kita masuk dalam pelayanan roh, pelayanan roh, pelayanan roh. Oke, pelayanan roh. Pertanyaannya, apakah kamu tunduk sama pekerjaan roh? Angin tidak dapat diduga arahnya. Roh Allah itu berdolat menjalankan kehendak Allah. Roh Allah itu berdolat menjalankan kehendak Allah. Yesaya 40 ayat 13, pikiran Allah itu tidak bisa kita selami. Susah untuk kita pahami. Oke, Yesaya 40 ayat 13. Yesaya 40 ayat 13. Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Siapa sih yang bisa ngatur roh Tuhan? Enggak ada dari kita yang bisa ngatur. Kalau Tuhan mau, pasti jadi. Dia harus berdolat di dalam kita dan dia harus memerintah di dalam kita. Oke. Roma 11 ayat 34. Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Siapa sih kita, pernahkah kita tahu pikiran Tuhan? Saya tanya Uli, kamu tahu nggak mau dibawa kemana? Hah? Tahu nggak besok mau Tuhan mau suruh kamu apa? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Kamu hanya serahin diri kamu, Tuhan pimpin aku hari ini. Betul nggak? Mau dibawa kemana kek terserah Tuhan. Yang penting kita mempersiapkan diri kita. Nah di situ Tuhan mau kita menyediakan
hidup kita sebagai bejana untuk diatur oleh Dia. Nah, di sini ciri manusia baru yang ketiga. Gimana ya caranya kita tahu apa yang ada di dalam hati Allah? 1 Korintus 2 ayat 11. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, nggak ada seorang pun tahu apa yang di dalam diri Allah selain roh Allah. Gimana caranya saudara tahu apa yang di dalam diri Allah? Nggak bisa, harus ada roh Allah di dalam saudara. Baru roh itu memberitahu apa yang ada di pikiran dan perasaan Allah. Tuhan maunya apa? Tuhan maunya apa? Terserah Tuhan. Dan Tuhan akan pimpin kita, dorong kita, bawa kita. Ke tempat-tempat di mana kita bisa dibentuk. Ingat ya, waktu Yesus bilang, kau tidak tahu angin itu pergi kemana. Angin itu pakai bahasanya juga ruah, yang artinya juga roh. Kita nggak tahu roh itu akan nuntun kita kemana. Tapi yang tahu, kita tahu, roh itu akan menuntun kita ke tempat di mana tidak ada tangisan dan air mata. Ke situ aja. Walaupun sekarang banyak air mata, tapi kita percaya suatu hari semuanya akan terhapus. Dan roh sedang menuntun kita ke situ. Amin. Ciri yang keempat adalah berbuat kebenaran dan tidak berbuat dosa. Berbuat kebenaran dan tidak berbuat dosa. Ini ada 4 ayat yang kita baca. 1 Yohanes 2 ayat 29, berbuat kebenaran. Satu Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, Dia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. dia sedang berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 29, salah. 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran, lahir daripadanya. setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Sekarang lihat Kisah Rasul 10 ayat 35. Kisah 10 ayat 35. Kisah para Rasul 10 ayat 35. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Lihat ya, semua orang yang takut akan Dia itu pasti mengamalkan kebenaran. Saudara hidup takut Tuhan nggak? Kalau saudara hidup takut Tuhan, berarti saudara melakukan kebenaran. Nggak bisa nggak? Saudara bisa bohongin orang di kiri kanan, tapi saudara nggak bisa bohongin Tuhan. Tidak berbuat dosa. Ini masih yang keempat, berbuat kebenaran dan tidak berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ada benih Allah di dalam saudara, itu yang membuat kita seperti apa ya? Risih untuk berbuat dosa. Kali lagi saya ulang, kalau ada benih Allah di dalam saudara, saudara berbuat dosa akan jadi risih. Saudara perhatiin, berapa tahun saudara udah ikut Yesus? Ada nggak yang berubah dari diri saudara? Banyak nggak hal-hal yang saudara sudah tinggalin? Dan begitu saudara masuk lagi ke sana, saudara akan ngerasa jijik, akan merasa keji. Ngerti dah? Ngerti ya? Mungkin saudara tahu, saya senang nonton bioskop. Kemarin kita jalan berdua istri saya
Istri saya bilang gini, yuk kita coba Fer, kamu mau nonton gak? Dia yang jebak saya. Dia jebak saya. Saya bilang, sorry, maaf, saya takut. Saya takut sekarang. Kenapa? Karena saya takut ada perkataan kotor, saya takut. Mendengar aja kita nggak srek gitu. Apalagi kalau kita masuk ke sana. Udah nggak enak, udah nggak nyaman, benar-benar sudah tidak nyaman. Ya, begitu kita masuk ke situ, kita akan jadi risih. Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Lihat, manusia lama disalibkan. Terus? Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita nggak boleh menghambakan diri lagi kepada dosa. Nggak boleh lagi hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena manusia lama kita sudah mati. Nih saya mau jelasin sedikit kepada saudara. Saudara tahu nggak manusia dicipta hari keberapa? Hah? Yakin? 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 Hari ke-6? Betul. Hari ke-7-nya apa? Istirahat. Ya. Saya nggak jelasin mengenai sabat secara detail. Nanti suatu hari saya akan jelasin sabat secara detail. Jadi gini, sabat itu kan hari ke-7. Ya. Begitu Yesus mati, dia bangkit hari hari ketiga kan? Hari ketiga. Tapi disebutnya hari ke-8 dalam minggu itu. Betul nggak? Perhatiin dah ayat Alkitab. Benar dia bangkit hari ketiga, tapi ada beberapa bagian dari Alkitab yang disebut hari ke-8 dalam minggu itu. Jadi sabat itu bergeser sebenarnya. Bukan lagi hari Sabtu, tapi hari Minggu. Nah, di situ nanti saya jadi panjang jelasinnya. Takut panjang. Nih kayak gini ya. Kayak gini. Yesus bikin apa di hari Sabat? Saya banyak bukti ayatnya. Dia baca firman, dia berdoa, dia nyembuhin orang, dia melakukan ibadah. Betul gak? Betul gak? Betul? Nah, pada zaman Kisah Rasul, Sabat itu udah bergeser ke hari ke-8. Dan apa yang mereka lakukan? Beribadah. Ngerti gak sih? Ngerti ya? Sekarang saya kembali lagi. Nanti saya jelasin kapan kalau Tuhan mau saya akan jelasin mengenai Sabat. Saya jelasin gini dulu deh. Manusia diciptakan hari ke-6. Hari ke-7-nya istirahat. Jadi begitu manusia dicipta, manusia langsung masuk dalam istirahat. Paham gak sih? Paham gak? Tuhan bilang, usahakan tanah. Usahakan tanah, jadi bekerja. Bekerja. Nanti saudara pasti ngerti. Manusia itu bekerja di hari berikutnya. Jadi manusia dicipta nih hari ke-6. Di hari berikutnya manusia istirahat, Sabat. Di hari berikutnya manusia bekerja. Jadi begini, Sabat itu adalah Injil. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Amin. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Ini ada prinsip yang tersembunyi di dalam ayat itu. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita. Begitu kita diselamatkan, kita rest di dalam Tuhan. Kita dapat perhentian bersama Tuhan. Sekali lagi saya ulang, kita dapat perhentian di dalam Tuhan. Makanya Tuhan bilang di Matius 11, dia bilang, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat. Aku memberimu kelegaan. Itu rest. Itu Sabat. Tuhan kasih kita rest di situ.
kelegaan. Tapi begitu kita sudah diselamatkan, begitu saudara dan saya sudah diselamatkan, saudara harus berbuat baik. Ngerti gak sih? Ngerti gak? Kenapa manusia dicipta hari ke-6? Di hari ke-7-nya rest, sabat. Di hari berikutnya Tuhan bilang, usahakan tanah. Ngerti gak? Jadi kita kita dicipta Tuhan. Tuhan memilih kita. Oke? Kita diselamatkan, kita rest di dalam Tuhan. Tapi begitu kita sudah diselamatkan, lu harus buat baik dong. Ngerti gak? Kita harus berbuah. Saudara catat aja deh ayatnya. Kebuka gak? Ngerti gak? Ngerti? Ya, di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 dan Kejadian 2 ayat 3 dan 15. Saudara catat aja. Kalau baca nanti panjang. Sekarang juga masalah makanan nih. Makanan nih, ya, makanan. Kejadian 1 ayat 29 gak apa-apa deh baca. Ini manusia belum jatuh dosa, Kejadian 1 ayat 29. Manusia sudah jatuh dosa belum? Belum. Nah, ini ada sesuatu yang tersembunyi di sini sebenarnya. Terus. Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Sudah makan daging belum? Sudah makan daging belum? Belum. Manusia jatuh dosa. Manusia jatuh dosa. Di Kejadian 9 ayat ketiga, baca. Kejadian 9 ayat 3, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Oke, sebelum manusia jatuh dosa, tidak ada penumpahan darah. Ngerti gak? Tapi begitu manusia jatuh dosa, Tuhan bilang makan makanan ternak-ternak itu. Makan ternak. Itu artinya apa? Untuk mendapatkan kehidupan, butuh kehilangan kehidupan. Simak gak sih? Ngerti gak sih? Saya ulang sekali lagi. Karena manusia belum berdosa, Tuhan bilang makanlah tumbuh-tumbuhan. Oke? Begitu manusia sudah jatuh dosa, Tuhan bilang makan ternak. Artinya ada penumpahan darah. Nanti saya ngomong lagi sama saudara, nanti panjang. Kalau dibilang orang yang makan cuman tumbuh-tumbuhan, tidak makan daging, itu lemah imannya. Roma 14. Dia bilang lagi di Timotius, orang yang menyuruh orang lain makan cuman tumbuh-tumbuhan dan tidak boleh makan daging, itu pekerjaan iblis atau pekerjaan setan. Pekerjaan setan seperti apa? Tidak boleh kawin mengawin, tidak boleh makan daging. Aduh, nanti kalau dijelasin panjang. Saya berharap saudara ngerti dulu intisarinya. Ngerti gak? Ngerti? Faham? Tadi sahabat udah ngerti? Sahabat udah ngerti? Sekarang makanan. Sekarang yang masalah makanan. Begitu manusia belum berdosa, makanannya tumbuhan. Begitu sudah berdosa, Tuhan bilang makan ternak. Artinya apa? Untuk mendapatkan kehidupan harus ada yang kehilangan kehidupan. Supaya saudara mendapatkan kehidupan, Yesus kehilangan kehidupan. Halo, ngerti? Ngerti, puji Tuhan. Kehidupan baru diperoleh dengan penumpahan darah. Jika tidak kehilangan hayat, saudara tidak dapat hayat. Ngerti gak sih hayat? Hidup. Jika tidak kehilangan kehidupan, saudara tidak dapat kehidupan. Ngerti? Kalau saudara tidak mati daging, saudara tidak bisa hidup di dalam kemuliaan. Itu kuncinya. Udah ngerti makanan?
sekarang pakaian. Ini sebenarnya banyak hal yang bisa dibongkar di kitab Kejadian, di kasus penciptaan. Coba lihat ya. Saudara ngerti gak kenapa manusia itu diciptakan telanjang? Kenapa? Halo, kenapa? Karena manusia tidak berdosa. Betul gak? Ketika manusia jatuh dosa, manusia bikin apa? Dia tutup kemaluannya. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kenapa kamu tutup? Terus manusia bilang, karena aku telanjang. Siapa yang bilang kamu telanjang? Karena dia tahu dosa telah menyatakan dia telanjang. Ngerti gak? Ini tadi makanan, tadi Sabat, sekarang pakaian. Saudara harus ngerti. Jadi gini, jadi begitu manusia belum jatuh dosa, manusia telanjang. Begitu manusia sudah jatuh dosa, manusia pakai pakaian. Nah, kita lihat kasus Nuh. Jadi, saudara lihat nih, kenapa saudara pakai baju semua di sini? Kenapa? Ini menandakan kalau saudara dan saya itu orang berdosa. Oh, jadi saya mesti buka baju. Nah. Jadi saya mesti buka baju. Nah, sekarang saya jelasin lagi. Saya jelasin lagi. Oke? Simak baik-baik ya. Simak baik-baik. Ketika manusia tidak hidup dalam kesucian, dia telanjang. Ketika manusia jatuh dosa, dia pakai baju. Nah, ada peristiwa air bah. Nah, ini orang Batak. Yang kasih nama itu orang Batak pasti. Air bah katanya. Nah, ini ada peristiwa air bah. Apa yang terjadi kemudian? Nuh telanjang, dosa lagi. Ngerti gak? Ulang? Oke. Manusia tidak telanjang karena tidak berdosa. Ngerti? Begitu manusia dosa, manusia pakai baju. Setelah peristiwa air bah, Nuh telanjang karena dia mabuk. Itu yang membuat dia jadi dosa lagi. Jadi kalau saudara bilang misalnya, jadi kalau saya pakai baju berarti saudara adalah orang berdosa, saudara dan saya orang berdosa. Tapi kalau saudara telanjang, saudara pun berdosa. Bisa ngerti gak? Bisa ngerti? Ini prinsip makanan, pakaian, dan Sabat dalam peristiwa penciptaan. Yang kita sebenarnya harus memahami ini. Kok Pak bisa dapat tahu tadi pagi Tuhan ngajarin gitu? Saya juga amazed banget loh. Luar biasa banget sampai saya bilang, wih luar biasa banget Tuhan bongkar ini sedemikian rupa. Lihat ya, manusia tidak dosa, tidak berpakaian. Manusia dosa, manusia membuat pakaian. Tapi peristiwa Nuh, dosa hadir karena dia melepaskan pakaian. Dosa hadir karena dia melepaskan pakaian. Ngerti gak? Ngerti? Ngerti ya? Jadi, jangan lepasin pakaian. Ya, saudara simak aja ayatnya di Kejadian 9 ayat 21 dan Kejadian 3 ayat 11. Ya. Ngerti ya semuanya? Ngerti? Oh ngerti, kalau yang begitu-gitu ngerti. Saya berharap saudara ngerti banget ini. Karena ini dasar dari peristiwa penciptaan. Jadi ketika kita dicipta, di hari ke-6, ke-7 kita rest. Dapat perhentian di dalam Kristus. Tapi begitu kita sudah berhenti, kita harus berbuah. Berbuat baik, gak bisa stop. Gak bisa bilang, udah gak usah perbuatan baik kita percuma di hadapan Tuhan. Siapa bilang? Kita harus ngerti prinsip penciptaan dong. Oke.
Yang keempat, tadi berbuat kebenaran dan tidak berbuat dosa lagi. Sekarang yang kelima, yang terakhir. Yang terakhir, manusia baru itu harus hidup di dalam kemenangan. 1 Yohanes 5 ayatnya keempat. Saya dengar ntar makannya daging ya. Ntar makan daging. Jadi kalau saudara tidak lemah imannya, makan aja. Kalau saudara lemah imannya, jangan dimakan. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Terus? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman saudara, iman saya. Itu pasti mengalahkan dunia. Jadi ciri yang kelima dari seorang manusia baru adalah hidup dalam kemenangan. Menang dari apa? Menang dari rasa takut. Menang dari kuasa kegelapan. Menang dari dosa. Menang dari masalah. Menang dari rasa pahit hati. Menang dari semuanya. Apakah saudara dan saya benar-benar sudah jadi manusia baru? Ayo, mari kita selidiki diri kita. Benar gak kita sudah jadi manusia baru? Sakaria 2 ayat 8. Sakaria 2 ayat 8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Lihat, luar biasa gak janji Tuhan? Siapa yang menjamah kamu, dia menjamah biji mata Tuhan. Siapa mengusik kamu, dia mengusik biji mata Tuhan. Jadi tidak usah takut akan apapun di sekitar kita. Kenapa? Kalau Allah berdiri bersama kita, siapa yang bisa melawan kita? Tidak usah takut. Nggak usah takut dengan orang-orang yang mengintimidasi kita. Nggak usah takut dengan apapun. Kenapa? Karena kita percaya bersama Yesus, kita lebih dari seorang pemenang. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 18 terakhir. 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Melindungi dia. Terus? Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Si jahat gak bisa menjamahnya. Kita diproteksi sedemikian rupa sampai si jahat tidak bisa menjamah kita. Apakah saudara dan saya benar-benar sudah jadi manusia baru? Amin. Mau gak kita diubah menjadi manusia yang baru? Kita punya kasih. Kita punya kasih yang benar. Kita izinkan Tuhan memerintah. Kita dikendalikan oleh Roh. Tidak berbuat dosa lagi dan berbuat kebenaran. Dan kita hidup dalam kemenangan. Amin. Tuhan berkati.